warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Udah semangat belum buat belajarnya? Udah. Semangat ya, karena kan sebentar lagi mau pulang. Tadi udah dapat MBG kan? Enggak, Bu, mau dapetan. Temen aku makannya 3. Wah, itu gak boleh ya, kita harus berbagi dengan sesama. Oke, hari ini kita akan belajar apa ya? Kuatkan iman melalui berapa salat benar-benar dan ikhlas. Ya, betul sekali. Tapi sebelumnya di sini Ibu mau mengabsen teman-teman dulu ya. Di sini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Hadir semua ya. Masya Allah, semangat semua. Iya, nggak bisa tidur, jadi semuanya semangat ya buat masuk di hari terakhir minggu ini. Iya. Oke, sebelum mulai pembelajarannya kita berdoa terlebih dahulu ya, membaca Al-Fatihah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, selanjutnya di sini Ibu langsung masuk pembahasan. Nah, sebelum masuk pembahasan, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini Ibu berharap anak-anak mampu membaca dan memahami dari hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang keutamaan berinfak dengan baik dan benar, serta menganalisis kandungan hadis yang menjelaskan bahwa tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima, dan serta menemukan hubungan antara keimanan, perilaku gemar berinfak, sikap qanaah, dan menjauhi sifat-sifat yang meminta-minta. Oke, teman-teman tolong perhatikan dulu dong. Di sini kan ada 2 gambar ya? Iya. Nah, yang pertama ini ada seorang siswa yang dia itu gemar berinfak. Nah, yang satunya lagi ini ada seorang siswa yang selalu pura-pura tidak membawa uang saat ada penggalangan dana. Nah, kalau kalian menjadi orang yang lagi membutuhkan banget, kalian menjadi korban bencana alam, kalian akan lebih senang ketemu orang yang seperti apa? Yang lebih suka berinfak atau yang suka berpura-pura tidak membawa uang? Yang lebih suka berinfak itu. Kenapa? Soalnya dia bohong, dia pasti bawa uang. Dan menurut teman-teman, kenapa infak itu menjadi bukti keimanan seseorang? Karena kalau kita berinfak itu kan kita mengizinkan rezeki kita, rezeki itu kan datang dari Allah. Jadi dengan berinfak kita sama saja membagikan harta kita ke orang yang tidak mampu ya. Kita memberikannya dengan secara ikhlas dan secara suka rela. Nah, selanjutnya sini kita akan menonton video ya, teman-teman tolong diperhatikan. Mohon maaf kalau misalnya suara tiba-tiba kedengaran atau kencang. Kesimpulannya, ketika kita melihat orang yang membutuhkan, sekiranya malah kita bisa membantu, kita bantu ibu. Betul. Kalau misalnya ada orang yang makanannya jatuh, kita tertawain atau kita kasih makanan kita?
depan kita ada orang yang semuanya juga jatuh, masa kita mau merelakan itu? Emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa, jadi lagi. Oke, masya Allah. Nah, di sini kita akan membaca hadis riwayat dari Hakim bin Hizam tentang berinfak. Nah, teman-teman ikutin ibu ya. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala yad'u ya khairun. Qala yad'u ya khairun. Minal yadis sufla. Minal yadis sufla. Wabda biman ta'ula. Wabda biman ta'ulu. Wa khairus sadaqati. Wa khairus sadaqati. An Zuhri bina wa man yasta'fif. An Zuhri bina wa man yasta'fif. Yu'ifahullahu wa man yastaghni yughnihillah. Artinya tolong dong dibacakan ya anak-anak. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup atau untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Oke. Nah, jadi dari isi kandungan hadis tersebut itu menjelaskan dari yang ada di hadis tadi, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Teman-teman ada yang ngerti nggak maksud dari itu apa? Tangan yang di atas itu artinya tangan yang memberi, tangan yang di bawah itu artinya tangan yang menerima. Betul, berarti tangan yang di atas itu adalah tangan yang memberi, itu memiliki kedudukan yang lebih mulia dibanding tangan di bawah atau tangan yang menerima. Tuh, terus barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Jadi di sini juga Allah menjelaskan bahwa jika kita ada harta sedikit, kita bisa menginfakkan ke orang lain yang kurang mampu atau yang membutuhkan, karena pastinya Allah akan menggantikannya yang lebih-lebih dari harta yang sudah kita keluarkan. Jadi ibaratnya itu harta kita itu dipinjamkan oleh Allah supaya Allah bisa melipat gandakan harta yang sudah kita pinjamkan ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sini juga di hadis ini Allah juga melarang kita untuk meminta-minta. Kenapa? Tadi kan kita sudah dijelaskan ya, kalau kita itu nggak apa-apa menerima pemberian dari orang lain, tapi kita dilarang untuk meminta-minta sesuatu ke orang lain. Kenapa? Karena hal itu sangat dibenci oleh Allah. Bahkan Rasulullah pun pernah bilang di kisahnya Umar bin Khattab yang menolak pemberian dari Rasulullah, karena Umar bin Khattab itu menolaknya, dan Rasulullah itu mengatakannya, janganlah engkau menolak atas pemberian yang telah kuberikan, kecuali kamu yang meminta ke aku, ke Rasulullah gitu. Oke, dari sini teman-teman apakah sudah paham tentang hadis yang sudah dibacakan tadi? Sudah Ibu. Tadi hadisnya dari siapa? Dari Hakim bin Hizam. Oke. Karena teman-teman sudah paham, di sini Ibu mau mengecek kepahaman teman-teman ya. Kita mulai game ya. Biar teman-teman tahu nih seberapa pengetahuannya teman-teman setelah pembelajaran tadi. Oke, yuk teman-teman, di sini teman-teman mau pilih angka berapa? Aku pilih angka 1. Satu
Tuh, kita buka. Pertanyaannya, mengapa kita dianjurkan gemar berinfak? Karena kalau kita mau mengeluarkan sedikit rezeki kita, nanti Allah akan menggantinya. Coba kita cek jawabannya ya. Betul nggak? Karena kita tadi Mbak Aya menjelaskan kalau kita mengeluarkan rezekinya kita akan dilipat gandakan ya rezekinya. Kita membantu sesama, berarti di sini juga sama ya. Yeay. Selanjutnya nomor berapa nih? Nomor 4. Siapa perawi hadis yang menjelaskan tentang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Hakim siapa? Betul, coba kita cek ya. Selanjutnya nomor berapa nih? 3. Ya. Amal apa yang dianjurkan dalam hadis tersebut? Berinfak dan Berbagi. betul, coba kita lihat ya. Yeay. Betul, masih pintar ya. Terus nomor berapa nih? 2 dulu deh. Apa makna dari tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Tadi sudah dijelaskan nih. Tangan di atas tentunya memberi, tangan di bawah hanya menerima. Betul. Terus kalau tangan di atas itu kira-kira kedudukannya lebih tinggi atau di bawah? Lebih tinggi, Bu. Kenapa? Karena kan kita yang memberi, jadi Kita memberi, jadi kita memberikan harta kita ya, kita bersedekah. Nah, menurut teman-teman nih, dari tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, kita boleh nggak meminta-minta ke orang lain? nggak boleh, Bu, kecuali kan kita diberi. Betul, berarti teman-teman udah paham ya makna dari tangan di atas lebih baik daripada tangan di Bawah. Oke, kita betul. Ya, terakhir nomor 5. Nah, selain uang, apa saja yang bisa diinfakkan? Pakaian, makanan. Terus apa lagi? Buku. Oke, kita cek ya. Yeay. Jadi di sini bisa pakaian, makanan atau beras, terus barang yang bermanfaat atau bisa juga tenaga yang bisa kita pakai seperti menolong orang yang sedang kesusahan. Itu kan kita menggunakan tenaga kita ya untuk menolongnya. Oke, jadi teman-teman sudah paham ya tentang hadis dari Hakim bin Hizam yang dijelaskan tadi tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Selanjutnya di sini kesimpulannya minta tolong dibacakan dong. Kesimpulan, hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam beserta tidak menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi pribadi yang gemar berinfak dan membantu sesama sesuai dengan kemampuan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan berarti orang yang memberi lebih utama daripada orang yang menerima. Selain itu, seorang muslim juga dianjurkan untuk mendahulukan kebutuhan diri dan keluarga, bersikap qanaah, menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta tanpa alasan yang dibenarkan, serta beramal dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT. Dengan demikian, berinfak dan berbagi kepada sesama memperkuat keimanan dan menunjukkan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih ya sudah membacakannya. Nah, dari sini teman-teman berarti sudah paham ya bahwa infak itu sangat tinggi kedudukannya. Di sini ibu berharap anak-anak itu kedepannya jadi lebih sering bersedekah ya, dari infak, apalagi kita harus bersedekah subuh karena dengan kita sering bersedekah nanti akan mendapatkan pahala yang luar biasa di akhirat nanti. Nah, untuk minggu depan ibu minta anak-anak untuk menghafalkan hadis dari Hakim bin Hizam tadi ya, minggu depan dihafalkan dan beserta artinya. Oke, terima kasih. Kita baca doa terlebih dahulu ya, baca alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.